Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan memberikan saran ya bagi Anda yang ingin, bukan saran sih, saya akan menjelaskan, memberitahu Anda seperti apa usaha ayam broiler ini ketika Anda ingin menjalaninya, terutama untuk para TKW, TKI yang mungkin sekarang sedang berjuang di luar negeri karena melihat video-video peternak Indonesia, ya, pengen gitu, ingin ternak ayam, kumpulin modal dan sebagainya macam. Di sistem kemitraan, ya, di sistem kemitraan ada beberapa peraturan yang harus Anda penuhi, dan ini menjadi kelebihan ketika Anda memilih beternak kemitraan daripada beternak mandiri. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kalau di kemitraan, Anda hanya perlu menyediakan kandang, ya, kandang, lahan, dan tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya. Setelah itu Anda membuat perjanjian dengan sebuah perusahaan, dia akan mengisi ayam di tempat Anda. Masalah penjualan tidak perlu pusing untuk memikirkannya. Mereka akan menjualkan produk ternak Anda, ya. Nah, tapi bukan berarti beternak kemitraan ini tanpa risiko. Banyak sekali risikonya. Tapi tidak lebih besar risikonya daripada beternak mandiri. Kelebihan beternak mandiri untungnya tentu lebih besar kalau Anda bisa mengelolanya produksi Anda itu, bukan meniru. Misalnya Anda beternak mandiri, Anda meniru cara kerja kemitraan, ya sama saja bohong, kecil juga keuntungan Anda. Bagaimana Bang kalau menderita kerugian di beternak ayam pola kemitraan ini? Beberapa perusahaan menerapkan kebijakannya masing-masing. Ada perusahaan yang tidak meminta ganti rugi kepada peternaknya. Ada. Contohnya perusahaan yang di sini ini yang bernama merek, dulu ya saya tahunya Samsung. Samsung itu tidak menerapkan kerugian, tapi saya rasa kalau Anda rugi terus-menerus, Anda juga akan dikeluarkan. Ada juga PT kemitraan, misalnya Anda rugi 100 juta. Ya, ayam Anda tetap diisi, dan ketika Anda mendapatkan penghasilan, dipotong penghasilan Anda itu. Misalnya Anda dapat penghasilan 30 juta. Oke, dilakukan pemotongan menurut kebijakan perusahaan 5% setiap panen. Itu ada yang seperti itu. Ya, tapi juga mempunyai batas, jangan sampai kerugiannya berturut-turut. Kalau sampai berturut-turut, Anda bisa dikeluarkan. Ada juga perusahaan yang tidak mau tahu. Pokoknya kalau ruginya terlalu besar, Anda out, Anda keluar. Nah, dengan memperhitungkan segala risiko yang saya sebutkan tadi, harusnya Anda berpikir ketika ingin memulai suatu usaha. Walaupun ini kemitraan, ada kemungkinan juga Anda itu rugi, namanya juga usaha. Karena kenapa? Untuk membuat sebuah kandang itu nggak cukup 10-20 juta Pak. Ratusan juta. Belum tanah, belum sumur, dan sebagainya, ya. Nah, makanya Anda yang sekarang masih bekerja mungkin sebagai TKW, TKI di luar negeri sana, kalau ada niat ingin membuat kandang ayam, Anda harus pensiun total jadi TKW TKI itu, dan Anda awasi sendiri peternakan Anda. Bukan Anda kirim modal ke Indonesia, terus Anda suruh keluarga Anda sudah percaya, dan tahu-tahunya Anda dihianati gitu loh. Ya. Saya bukan nggak pernah dihianati anak buah pun sudah, anak buahnya maling gitu kan. Tapi kita ini tahu Pak, yang namanya kerugian itu bukan hanya sebatas kita rugi ayamnya mati, bukan. Ada rugi ketika kita menjalin sebuah relasi, ya, relasi dengan anak buah kita berpartner dengan anak buah kita, dan ternyata dia tidak jujur. Itu termasuk dalam resiko usaha juga. Nah, makanya di sini kita perlu dalam membangun sistem yang bisa bekerja untuk kita. Contoh, ketika saya dengan anak buah saya sekarang, semenjak dia sudah bekerja dengan saya 2 tahunan, saya sudah percaya, dan hitung-hitungan ayamnya sudah pas, ya, sudah pas, tidak pernah rugi. Saya mulai percaya, dan sistem itu mulai bekerja untuk saya. Saya tidak perlu datang lagi ke kandang, dia mengurus semuanya. Nah, kalau sudah kayak gini agak sudah enak. Tapi kalau Anda baru memulai usaha,
Walaupun itu saudara atau keluarga, Pak. Ini saya ada duit 1 miliar misalnya. Ada satu saya lihat ke keluarga misalnya kan. Oh ini kayaknya hidupnya susah ini. Oke lah dikasih modal. Belum tentu, Pak. Banyak kejadian yang dihianati kayak gitu. Anda harus terjun langsung, perhatikan dulu, bangun sistem yang kira-kira itu bisa membuat Anda santai. Jangan waktu baru beternak Anda langsung percaya 100%. Saya sudah mengalaminya, yang terjadi adalah rugi. Ya. Jadi sebaiknya kumpulkan dulu modal untuk yang TKW, TKI di luar sana. Dan baru Anda setelah itu ambil keputusan Anda pulang ke Indonesia, saya mau beternak. Seperti itu lebih bagus daripada Anda kirimkan uang setiap bulan, kirimkan, sedangkan usaha Anda tidak pernah mengirimkan uang balik kepada Anda. Pasti para TKW dan TKI ini pernah mengalaminya. Kerja bagaikan kuda di luar sana ya kan, pontang-panting, kirim uang ke Indonesia untuk misal kelapa sawit dan sebagainya macam. Yang saya aneh, dia selalu mengirimkan uang modal untuk usahanya di Indonesia, tapi usahanya yang di Indonesia tidak pernah menghasilkan. Dan dia tetap modalin itu. Ini rata-rata terkena karena kenapa? Usahanya di luar pantauan dia. Karena percaya tadi kepada keluarga. Percaya kepada sanak keluarga. Logikanya ini zaman ini sudah edan, Pak. Keluarga pun tega ngianatin keluarga dia sendiri. Jadi jangan main-main dalam bisnis gitu. Sekarang saya tanya, kalau misalnya ini anak buah saya ini, kalau suatu saat dia sukses dan dia punya uang banyak, kau pilih, kau percayakan keluarga atau kau terjun sendiri? Terjun sendiri lah. Hah? Terjun sendiri. Alasan kau tidak percayakan langsung dengan keluarga apa? Apa? Hah? Kurang percaya saja. Nah, bukan kita menjauhkan keluarga kita sendiri, bukan, Pak. Dibangun dulu sistemnya. Contohnya seperti ini. Saya melepas anak buah saya ini bukan karena tanpa ikatan. Ya, bukan karena tanpa ikatan. Ketika panen, FCR tetap saya hitung. Kematian saya hitung. Bobot ayam saya pantau. Kesehatan ayam saya pantau. Di situ bisa kelihatan ini kerjanya jujur apa enggak ini orang ini. Dari situ bisa dilihat, Pak. Ya. Dan sistem yang seperti itu butuh proses kita untuk mengetahuinya. Enggak seperti dulu saya beternak, ayam banyak mati, bos. Ya, saya iya aja itu sama anak buah itu. Rupanya dia jualan keluar. Di sini indikasinya bisa terlihat dengan kok ayamnya katanya banyak mati, bangkainya nggak ada. Terus ayam sehat, pakan banyak. Ini kan aneh. Jadi kita harus sangat hati-hati dalam bisnis peternakan ini, ya. Begitupun saya rasa juga sama usaha yang lain juga sama, ya, juga sama. Nah, kalau pola kemitraan ini bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi dalam segi kerugian dalam operasional ketika menjalani peternakan. Kalau mandiri Anda rugi, mungkin Anda nggak bisa lagi ngisi ayam itu. Misalnya Prode ini Anda rugi, ya kan? Modal habis, kejual semua, tinggal kandang, mau beli bibit nggak ada uang lagi. Tapi kalau di kemitraan Anda rugi, masih ada kebijakan dari PT untuk mengisi bibit kembali. Makanya pilih PT yang benar-benar sesuai dengan kemampuan Anda. Maksudnya begini, jangan pilih PT yang kira-kira Anda lihat harga kontraknya nggak masuk operasional segala macam. Jangan bergabung. Atau Anda lihat PT-nya sering rugi dengan cara Anda bertanya kepada peternak lain, Pak, ini berapa kali nih rugi PT? Kalau dia sudah sering rugi, nggak usah gabung, Pak. Ada indikasi kemungkinan bibitnya jelek. Kekurangan kemitraan ini, Pak, nggak sama kayak kemitraan. Kalau kemitraan, kalau mandiri bisa pilih. Saya mau bibit Java nih, kayaknya lagi bagus, lagi naik daun bibit Java. Jadi beli bibit Java. Kalau kemitraan enggak. Bibit Samsung ya Samsung, Suja ya Suja. Nggak bisa kita milih harus bibit ini, bibit itu, pakan ini, pakan itu. Nah, di sini dibutuhkan skill dalam perawatan ayam broiler.
Jadi carilah anak buah yang benar-benar mengerti. Maksudnya mengerti ini bisa diajarin. Jangan cari anak buah yang pintar, Pak. Nanti Anda dipintarin juga. Misalnya kayak anak buah saya ini. Pertama kali datang dia duduk di situ. Di situ dia duduk. Saya tanya, mau kerja? Ya, mau kerja, kata dia. Dulu saya kasih dia gaji 25.000 sehari. Dulu. Berapa bulan kau kasih gaji 25.000 sehari? Tapi panen bayar barang ayam tinggal Sebulan panen. lah ya. Hmm. Sebulan ya. 1 Hmm. bulan, Pak. Setelah itu saya naikin tarafnya, tingkatannya. Saya kasih tanggung jawab kandang. Coba dilihat dulu. Oke, waktu itu saya gaji sekian lah. Sudah 500. Dan ternyata ayamnya bagus. Jalan 1 tahun, 1 tahun setengah, saya naikkan gajinya Rp550 per kilo. Jalan, tetap bagus. Saya beri dia kepercayaan 2 kandang sekaligus pegang. Dengan gajinya kandang yang sebelah sini 450, yang sebelah sana 550. Nah, karena dia sudah 3 prode megang 2 kandang, kalau sudah 3 prode, gaji yang sebelah sini saya naikkan jadi 500. Nah, kalau misalnya FCR-nya tercapai, dapat FCR 14 dengan bobot rata-rata misalnya 2 kilo, dia saya beri bonus. Jadi ada tingkatan saya memperlakukan anak buah saya ini supaya prestasinya tetap terjaga. Ya, jangan kita, misalnya kita lihat kayak gini, ayam kita bagus, semuanya bagus, kita gaji anak buah kita segitu-gitu aja. Nanti ada, kalau kata bahasa apa bahasa Palembang itu? Kecil hati, Dot. Hah? Kecewa lah. Kecewa? Kecil hati, Pak, istilahnya itu kalau, woi, si bos dapat ayamnya banyak ini, tapi gaji saya segini saya. Nah, di sini muncul sifat malas bagi anak buah itu, karena ada pikiran, ada mindset dia. Ayam jelek, ayam bagus, segini aja gaji. Ngapain saya bekerja lebih keras? Dengan saya tetapkan sistem gaji per kilo, dia ada rasa untuk meningkatkan. Oh, pokoknya ayam saya lebih gemuk lagi, pokoknya ayam saya harus lebih sehat lagi supaya gaji saya lebih besar. Jadi gaji ABK saya ini fluktuatif atau berubah-ubah. Makin bagus ayam, makin bagus gajinya. Ya, saya pernah, Pak, ajak, Pak, keluarga sendiri untuk jadi ABK sini. Nggak masuk, Pak. Kenapa nggak masuk? Apa istilah itu? Rasa segan, Rasa segannya agak kurang kalau saya nilai. Jadi saya berpikir ya lebih baik orang lain lah, kalau ada keluarga yang susah dibantu sajalah, ya kan. Tapi nggak semuanya begitu. Ada juga beberapa keluarga dari kami ini misalnya memang mau bekerja tapi belum saya temukan gitu loh. Dan rata-rata keluarga yang saya ajak bekerja di sini baru sekali juga sih. Dan itu nggak masuk. Dilihatnya kandang itu kan, aduh, udah aduh dia bilang, Pak. Jadi cari yang benar-benar bisa bekerja, yang bisa mendengarkan omongan Anda sebagai bos kandang gitu loh. Yang kira-kira kayak ini. Ini harus kayak gini. Cara itu nggak akan dirubahnya sampai Anda menyuruh merubahnya. Nah, kalau anak kandang yang pintar, mungkin diubahnya. Itu bagi saya nggak masuk. Kalau saya sudah bilang, ini tempat air minum tiap hari dibersihkan. Siapa itu, Dot? Waktu itu ada yang nawar, anak buah baru, Dot. Bisa tak 3 kali sehari? Dia bilang kayak gitu. Ah, ini bahaya untuk peternakan Anda. Udah berapa menit? 14. Nah, panjang lebar saya cerita, Pak, ya. Mudah-mudahan Anda paham lah soal menjalani peternakan ini. Untuk yang sedang berjuang, ini ada yang nanya kemarin sebenarnya dari TKW atau TKI. Bang, saya lagi di Malaysia, saya mau buat ayam. Gimana kira-kira masukannya? Ini masukan saya begini. Kumpulilah dulu modal banyak-banyak. Baru balik ke Indonesia, pantau sendiri peternakan Anda. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau langsung WA ke 0831 6046 5158. Saya hanya ada niat berbagi, tidak ingin menggurui Anda. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.